Ya, silakan. Bisa dilanjutkan pemakalah, didiskusikan, dipresentasikan. Baik, dokter. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma rzuqna al-ikhlas fin niyyati wal qawli wal amali lillahi tabaraka wa ta'ala. Ya, sebelumnya yang kami muliakan Dr. Zakaria Hussein Lubis sebagai dosen pengampuh yang sudah menyempatkan waktu untuk bergabung bersama kami. Juga yang saya hormati rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi pasca IAT. Insya Allah pada pertemuan kali ini saya dan teman-teman yang lain, ya, Al Ustadz Jamal Mirdad, Al Ustadz Abdul Muthalib akan mempresentasikan tentang judul jenis dan model penelitian tafsir. Sebelum itu, kajian ini membahas pemetaan metode dan model penelitian tafsir Al-Quran dengan menyoroti problem tumpang tindih istilah antara metode tafsir dan model penelitian tafsir yang sering dijumpai dalam karya-karya metodologi Al-Quran kontemporer. Melalui telaah kritis terhadap pandangan sejumlah tokoh seperti Ahmad Izzan, Jani Arni, Abdul Mustaqim, Abu Tinnata, kemudian Tamim Usama, dan Ridwan Nasir. Penelitian ini menunjukkan bahwa ketidakjelasan pemetaan berpotensi menimbulkan kekeliruan metodologis, khususnya dalam menentukan objek material dan objek formal penelitian. Kajian ini menegaskan pentingnya pembedaan tegas antara metode tafsir sebagai cara penyajian, penafsiran dan model penelitian tafsir sebagai kerangka riset ilmiah. Hasil kajian ini menawarkan pemetaan model penelitian tafsir yang lebih sederhana dan sistematis, yakni model penelitian teks Al-Quran, penelitian tokoh tafsir, penelitian naskah kuno atau filologi, dan penelitian living Al-Quran atau living Quran berdasarkan perbedaan objek material masing-masing. Dengan pemetaan ini diharapkan penelitian Al-Quran dan tafsir dapat dilakukan secara lebih terarah, konsisten, dan metodologis. Kemudian untuk pendahuluan dalam makalah ini, Al-Quran adalah satu-satunya kitab suci agama samawi yang keautentikannya dijamin. Sebagaimana tertulis dalam Al-Quran sendiri pada surah Al-Hijr ayat ke-9. Ini terbukti, ini terbukti sudah 14 abad lebih sejak diturunkannya wahyu kepada Nabi kita Muhammad SAW hingga saat ini keautentikan Al-Quran masih terjaga. Berbeda dengan kitab suci Nasrani dan Yahudi yang sudah terdapat banyak perubahan dan penambahan. Bisa dikatakan ilmu Al-Quran merupakan ilmu pertama atau dengan maksud secara substansialnya sejak diutusnya Nabi Muhammad. Sebab awal mula penandaan diutusnya Nabi Muhammad sebagai utusan Allah adalah dengan turunnya wahyu Al-Quran pertama surat Al-Alaq ayat 1-5. Di antara ilmu Al-Quran tersebut adalah ilmu metode tafsir. Meskipun secara disiplin ilmu belum ada pada zaman Nabi, akan tetapi secara substansialnya sudah ada sejak zaman Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena setiap wahyu yang disampaikan kepada para sahabat pasti diperlukan pemahaman, baik pemahaman tersebut dari Nabi maupun dari pemahaman para sahabat itu sendiri. Seiring berjalannya waktu, para ulama membuat disiplin ilmu khusus yang berkaitan dengan cara memahami teks Al-Quran. Hingga terbentuklah berbagai macam karya tafsir sebagai bentuk representasi terhadap pemahaman teks Al-Quran. Oleh karena itu, di antara upaya pengembangan keilmuan hingga saat ini adalah penekanan pada penguasaan metode penelitian tafsir
Sebab dengan ilmu tersebut, tafsir Al-Quran bisa berdaya guna bagi pengembangan masyarakat dan peradabannya. Tidak bisa dipungkiri bahwa karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan metode tafsir Al-Quran masih banyak yang tumpang tindih antara satu karya dengan karya yang lainnya. Hal ini dikarenakan beberapa faktor, diantaranya disebabkan belum ada, ya, disebabkan belum ada ilmu metodologi itu sendiri, ya. Karena ilmu metodologi itu sendiri terus berkembang dan bahkan ada yang masih melewati diskursus berkepanjangan di kalangan ilmuwan. Dan faktor lainnya pula masih minimnya karya tulis terkait metodologi yang mudah difahami dan diterapkan. Kemudian di sini kalau kita melihat dari sejarah dan urgensinya, seperti yang sudah kita sebutkan tadi dan yang sudah kita tuliskan di layar, yang sudah kita tampakkan di layar, bahwa sejarah dan urgensi apa yang telah kita sampaikan tadi, diantaranya bahwa ilmu Al-Quran dan metode tafsir telah ada secara substansial sejak zaman Nabi, berkembang menjadi disiplin ilmu untuk memahami teks suci. Penguasaan metode ini krusial agar tafsir berdaya guna bagi peradaban. Adapun secara problematika akademik, seperti yang juga sudah kita sampaikan tadi, bahwa terdapat tumpang tindih atau overlap, ya, istilah antara metode tafsir dan model penelitian tafsir dalam karya metodologi kontemporer. Hal ini menyebabkan kebingungan metodologis, terutama dalam menentukan objek material penelitian. Kemudian nanti akan kita jelaskan juga definisi metodologi penelitian dan kemudian definisi tafsir itu apa. Di sini kita sebutkan bahwa hasil penelitian dan pembahasan memberikan penjelasan bahwa metodologi itu adalah istilah dari bahasa Yunani, metodos, yang bermakna cara atau torikoh. Sedangkan dalam bahasa Indonesia digunakan istilah metode. Sementara itu, kata metodologi tersusun dari dua unsur, yaitu metode dan logos. Ya, metode merujuk pada cara yang tepat dalam melakukan suatu aktivitas, sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, metode diartikan sebagai cara yang terstruktur dan sistematis yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Adapun logos berarti ilmu atau pengetahuan. Oleh karena itu, metodologi dapat dipahami sebagai kajian tentang cara atau prosedur yang digunakan secara rasional dan terencana dengan melibatkan pemikiran yang mendalam untuk mencapai tujuan tertentu. Itu metodologi. Adapun penelitian, menurut Kamus Besar Bahasa KBBI, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, istilah penelitian diartikan sebagai kegiatan penyelidikan atau pengkajian yang dilakukan secara cermat dan mendalam. Penelitian mencakup proses pengumpulan, pengolahan, analisis, serta penyajian data yang dilaksanakan secara sistematis dan objektif dengan tujuan untuk memecahkan suatu permasalahan atau menguji hipotesis sehingga dapat menghasilkan dan mengembangkan prinsip-prinsip umum. Dalam buku Metode Penelitian Tafsir karya Jani Arni, dikemukakan dua pengertian penelitian menurut para ahli. Pertama, penelitian dipahami sebagai suatu proses penyelidikan yang dilakukan secara sistematis dengan tujuan menyediakan informasi yang diperlukan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan. Kedua, penelitian dipandang sebagai upaya sadar yang diarahkan untuk memperoleh pengetahuan atau pemahaman terhadap fakta-fakta baru, sekaligus menjadi sarana penyaluran rasa ingin tahu manusia. Sementara itu, dalam buku Metode Penelitian karya Khalid Narbuko dan Abu Ahmadi dijelaskan bahwa penelitian merupakan suatu aktivitas yang mencakup proses pencarian, pencatatan, perumusan, serta analisis data yang dilakukan secara sistematis hingga mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan berbagai definisi yang dikemukakan oleh para ahli,
Penelitian ini dapat difahami sebagai suatu proses kerja ilmiah yang dilakukan secara sadar, terencana, dan sistematis. Penelitian mencakup kegiatan pencarian, pengumpulan, pencatatan, pengolahan, serta analisis data secara objektif dengan menggunakan metode dan pendekatan tertentu. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengungkap dan memahami suatu fenomena, menemukan hubungan antar fakta, menjawab permasalahan akademik yang dirumuskan, serta mengembangkan yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh informasi, mengungkap berbagai permasalahan, dan mencapai tujuan penyelidikan yang telah ditetapkan. Sekarang, apa itu tafsir? Ya, secara etimologis, istilah tafsir berasal dari kata fassaro, yufassiru tafsiron, yang bermakna menafsirkan, menjelaskan, menerangkan, dan mengungkap makna. Adapun secara terminologis, ya, tafsir merujuk pada upaya memahami Al-Quran secara menyeluruh yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, disertai penjelasan makna yang mendalam, penggalian hukum-hukumnya, serta pengambilan hikmah dan pelajaran yang terkandung di dalamnya. Dalam pengertian ini, tafsir dapat dipahami sebagai suatu bentuk ilmiah terhadap Quran yang dikenal sebagai penafsiran, mempresentasikan apa yang sudah kita tulis. Baik, terima kasih Ustadz Jumri. Afwan Ustadz, untuk share screen-nya jangan ditutup dulu. Ustadz Jumri, Iya Ustaz, mohon maaf, akun saya keluar sendiri. Yang satunya, sebentar, coba saya masukin lagi. ya baik, terima kasih Ustadz Jumri. Ya, tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz Jumri eh, terkait dengan metodologi penelitian dan tafsir secara terperinci. Kemudian kita lanjut dengan pemetaan pokok terkait dengan eh, metode tafsir ini. Baik, dalam tulisan ini berikut akan kami paparkan beberapa metode tafsir yang dikemukakan oleh sejumlah tokoh. Yang pertama ada Ahmad Izan.
Dalam bukunya Metodologi Ilmu Tafsir mengklasifikasikan metode tafsir ke dalam 4 bentuk, yaitu ada metode tahlili, metode ijmali, dan metode muqarrin, dan metode maudu'i. Pembagian metode tafsir ini sejalan dengan pemetaan yang dikemukakan oleh Jani Arni dalam buku Metode Penelitian Tafsir, serta metode penelitian Al-Quran dan tafsir karya Abdul Mustaqim. Namun demikian, dapat dikatakan bahwa klasifikasi yang disampaikan oleh Ahmad Izan dan Jani Arni tersebut masih bersifat umum dan belum sampai pada pemetaan metode tafsir yang lebih rinci dan spesifik. Kemudian yang kedua, pemetaan yang dilakukan oleh Tamim Usama. Ya. Secara umum membagi metode tafsir ke dalam 2 kategori, yaitu bil ma'thur dan metode bil ro'i. Ya. Klasifikasi ini bersifat lebih umum dibandingkan pembagian sebelumnya, yang dimana mengelompokkan metode tafsir menjadi 4 macam. Ya, meskipun demikian, tidak dapat disangkal bahwa secara keseluruhan karya-karya tafsir memang bersumber dari riwayat ma'thur dan bil ro'i. Namun pembagian ini hanya mendekatkan pada aspek sumber penafsiran semata tanpa mencakup dimensi metodologis lainnya. Kemudian pemetaan yang ketiga yaitu Abudin Nata. Dalam bukunya Metodologi Studi Islam mengklasifikasikan metode tafsir dalam bingkai model Quraish Shihab ke dalam 2 kategori, yaitu corak masur atau riwayat dan corak penalaran. Pada corak penalaran, ia selanjutnya membaginya ke dalam 4 metode, yakni ada metode tahlili, ijmali, muqarrin, dan maudu'i. Ya. Menurut pandangan penulis, istilah corak yang digunakan oleh Abu Dinata dalam konteks ini tidak sepenuhnya sejalan dengan pengertian corak yang sebagai kecenderungan, sebagaimana dipahami dan digunakan oleh mayoritas sarjana tafsir. Kemudian yang keempat, yaitu bagaimana sih klasifikasi Ridwan Nasir. Klasifikasi Ridwan Nasir ini beliau mengklasifikasi metode tafsir ke dalam 4 kategori utama, disertai dengan pandangan cabang-cabangnya secara lebih rinci. Ya, sebagaimana diuraikan pada tulisan kami. Yang pertama, ada metode tafsir ditinjau dari segi dominasi sumber. Jadi, dari segi dominasi sumber ini ada 3 macam. Ada tafsir bil ma'sur, ada tafsir bil ro'i, dan ada tafsir bil izdiwaz. Kemudian yang kedua adalah metode tafsir ditinjau dari segi cara penjelasannya. Jadi ada 2 macam. Yang pertama ada metode bayani, kemudian yang kedua ada metode tafsir muqarran. Kemudian poin selanjutnya, metode tafsir ditinjau dari segi keluasan penjelasannya. Ini juga ada 2 macam, ada metode tafsir ijmali, ada metode tafsir itsnabi. Kemudian poin keempat itu metode tafsir ditinjau dari segi sasaran dan tertib ayat yang ditafsirkan. Ini ada 3, ada metode tafsir tahlili, ada metode tafsir maudu'i, dan ada metode tafsir nuzuli. Ya, berdasarkan berbagai pemetaan metode tafsir yang telah diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa klasifikasi yang disusun oleh Ridwan Nasir ini tampak lebih jelas dan sistematis, serta relatif terhindar dari tumpang tindih antara metode tafsir dan model penelitian tafsir. Hal ini berbeda dengan beberapa pemetaan lainnya yang cenderung masih bersifat umum, sehingga berpotensi menimbulkan kerancuan dan kesalahpahaman bagi peneliti. Baik, metode penelitian tafsir dapat dipahami sebagai cara atau langkah yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan kajian terhadap kitab-kitab tafsir. Jadi itulah pemetaan daripada tokoh-tokoh
dalam memetakan metode penelitian tafsir serta klasifikasi Ridwan Nasir. Selanjutnya kita akan memasuki bagaimana model penelitian tafsir. Ya. Nanti akan dijelaskan oleh Al-Ustadz Abdul Muthalib. Pada Ustadz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman sekalian, berikutnya adalah model penelitian tafsir. Dalam model penelitian tafsir ini terbagi kepada beberapa bagian. Yang pertama itu model penelitian tokoh. Ini mungkin tidak urut di PowerPoint, tapi paling tidak ada termaktub di PowerPoint yang ada. Sebentar. Ya, baik, saya lanjutkan. Model penelitian tokoh ini dalam tradisi keilmuan Arab dikenal dengan istilah al-bahats fi rijalit tafsir. Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif. Hakikat kajian tokoh tafsir adalah melakukan telaah mendalam, sistematis, dan kritis terhadap latar belakang tokoh, gagasan atau pemikiran orisinalnya, serta konteks sosio-historis yang melingkupi kehidupan mufassirun, hayatuhum wa manhajuhum, karya Muhammad Ali Al-Iyazi, dan At-Tafsir wal Mufassirun, karya Muhammad Hussein Az-Zahabi. Yang kedua adalah model penelitian tematik. Nah, kalau di PowerPoint itu digabungkan, jadi model penelitian tematik dan model penelitian komparasi itu digabungkan kepada model penelitian teks, ya, kalau tidak salah seperti itu. Jadi saya jelaskan dulu yang model penelitian tematik. Model penelitian tafsir tematik merupakan bentuk penelitian yang menafsirkan ayat-ayat Al-Quran berdasarkan tema atau judul tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam metode ini, seluruh ayat yang berkaitan dengan tema tersebut dihimpun, kemudian dianalisis secara mendalam dan komprehensif dengan memperhatikan berbagai aspek yang relevan, seperti asbabun nuzulnya, munasabahnya, makna al-mufradat, serta aspek-aspek pendukung lainnya. Tujuan utama dari penelitian tafsir tematik adalah untuk menguraikan dan menjelaskan suatu persoalan atau tema secara tuntas dan menyeluruh. Di antara karya tafsir tematik yang cukup representatif adalah kitab Rawi al-Bayan fi Tafsiril Ayatil Ahkam, karya Muhammad Ali As-Sabuni, dan beberapa kitab tafsir lainnya. Sedangkan di Indonesia terdapat karya tafsir Al-Quran di Medsos oleh Nadir Shah Hussein. Namun demikian, pemetaan model penelitian tafsir yang ditawarkan oleh Abdul Mustaqim, khususnya pada aspek tematik, menunjukkan adanya pengulangan atau tumpang tindih istilah seperti atau sebagaimana yang telah dijelaskan di awal. Hal ini disebabkan karena istilah tematik telah digunakan dalam pemetaan metode tafsir, tetapi kembali muncul dalam pemetaan model penelitian tafsir. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kebingungan bagi peneliti yang menjadikan pemetaan tersebut sebagai rujukan.
Oleh karena itu, menurut pandangan penulis, agar tidak terjadi pengulangan dan kerancuan konseptual, istilah tematik sebaiknya cukup ditempatkan dalam kategori metode tafsir dan tidak perlu dimasukkan kembali dalam pemetaan model penelitian tafsir. Berikutnya adalah model penelitian naskah kuno atau filologi. Penelitian naskah kuno merupakan jenis penelitian yang menjadikan naskah-naskah lama sebagai objek material kajian, di mana di dalamnya terkandung bentuk di mana di dalamnya terkandung bentuk, ini mungkin persepsi ya Ustaz Jamal ya, hermeneutis terhadap pemahaman ayat-ayat Al-Quran. Naskah tersebut bisa berupa karya yang secara khusus ditulis sebagai kitab tafsir, maupun naskah yang tidak secara eksplisit berlabel tafsir. Sebab tidak tertutup kemungkinan bahwa satu naskah meskipun bukan kitab tafsir, tetapi memuat kutipan ayat Al-Quran yang disertai upaya penafsiran oleh penulisnya. Yang berikutnya adalah model penelitian Living Quran. Menurut M. Mansur, kajian Living Quran berangkat dari fenomena the Quran is everyday live, yakni bagaimana makna dan fungsi Al-Quran dipahami, dihayati, serta dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Muslim. Sementara itu, Ahmad Ubaidi Hasbillah memaknai Living Quran sebagai suatu disiplin keilmuan yang bertujuan mengilmiahkan berbagai fenomena atau gejala sosial yang berkaitan dengan kehadiran dan peran Al-Quran dalam kehidupan manusia. Nah, sasaran utama dalam penelitian Living Quran adalah berbagai fenomena sosial yang menunjukkan bagaimana Al-Quran hidup dan hadir dalam realitas masyarakat. Selanjutnya, dengan demikian, istilah Living Quran dimaksudkan untuk mengungkap berbagai fenomena sebagai isi dari suatu peristiwa yang bersinggungan dengan Al-Quran, atau fenomena yang menunjukkan bagaimana Al-Quran hadir dan hidup dalam kehidupan masyarakat. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa objek material dalam model penelitian ini adalah fenomena sosial dan budaya yang berkembang dalam realitas kehidupan masyarakat. Yang terakhir, yang kelima, model penelitian komparasi. Metode komparatif atau iqtirani telah dijelaskan sebelumnya sebagai metode yang digunakan untuk membandingkan suatu ayat dengan ayat yang lain yang memiliki konteks serupa atau yang tampak kontradiktif, membandingkan ayat dengan hadis, serta membandingkan berbagai penafsiran antara tokoh atau mufassir. Dalam pemetaan metode penelitian tafsir versi Abdul Mustaqim, penggunaan metode komparasi tidak dimasukkan ke dalam kategori metode tafsir, melainkan ditempatkan sebagai bagian dari model penelitian tafsir. Hal ini berbeda dengan penggunaan istilah tematik yang sebelumnya telah dibahas dan dinilai menimbulkan tumpang tindih antara metode tafsir dan model penelitian tafsir. Berdasarkan pemetaan 5 model penelitian tafsir beserta analisis kritis yang menunjukkan adanya tumpang tindih antara konsep, metode tafsir, dan model penelitian tafsir, kondisi ini berpotensi menimbulkan kebingungan bagi para peneliti Al-Quran, khususnya ketika menjadikan pembagian tersebut sebagai rujukan. Oleh karena itu, untuk menghindari kerancuan konseptual, diperlukan pemetaan ulang, baik melalui penambahan maupun penyederhanaan kategori. Secara praktis, model penelitian tafsir dapat diringkas menjadi 3 bentuk utama, yaitu penelitian tokoh tafsir, penelitian naskah kuno atau filologi, dan penelitian Living Quran. Namun demikian, jika ditinjau lebih lanjut dari perspektif model penelitian tafsir, masih terdapat satu model yang belum terakomodasi dalam pembagian tersebut,
yakni penelitian teks atau nas Al-Quran. Dalam model ini, objek material kajian adalah teks Al-Quran itu sendiri. Meskipun peneliti tetap dimungkinkan memanfaatkan hasil penafsiran para mufassir sebagai pendalaman penguat atau bahan perbandingan dalam memahami makna ayat. Demikian pemaparan atau penjelasan tentang model penelitian tafsir. Saya kembalikan ke Ustadz Jamal. Ya, baik, terima kasih Ustadz Abdul Muthalib. Ya, selanjutnya eh, sesi diskusi bagi teman-teman kami berikan kesempatan untuk melakukan sesi tanya jawab ataupun memberikan kritik dan saran. Kalau presentasinya sudah dimatikan apanya ya, PowerPoint-nya. Ya, ayo silakan Ustadz Ustazah. Ya, kebetulan kita punya dua Ustadz nih, ada Ustadz Jumri dan Ustadz Abdul Muthalib yang akan menjawab pertanyaan dari Ustadz dan Ustazah. Ya, silakan Saya Ustadz. mungkin boleh Ustaz izin. Ya, silakan Ustadz Widura. Ya, Bismillah. Tadi menyimak dari penjelasan Ustadz sekalian, tapi saya masih ada suatu kebingungan atau kerancuan ya mengenai istilah-istilah. Seperti tadi misalnya model, metodologi, penelitian. Nah, itu misalnya kayak seperti ada kalimat model penelitian tafsir ataupun metode penelitian tafsir ataupun metodologi penelitian tafsir ataupun tanpa metode atau metodologi atau penelitian tafsir. Nah, maksud saya eh saya mau minta itunya Ustaz. Misalnya buku ini ada buku ini itu dia penelitian tafsir. Buku ini metode penelitian tafsir karena itu itunya Ustaz. Saya masih rancu di apakah apa yang dimaksud metode, model sama metodologi gitu-gitunya tuh. Syukron Ustaz. Ya, baik, terima kasih Ustadz Widura. Ya, silakan Ustadz Jumri, coba jelaskan terkait dengan metode, penelitian, dan tafsir. Ustadz Widura kayaknya masih rancu karena tidak dijelaskan dari buku apa atau kita dapat dari buku mana gitu. Mungkin dijelaskan lebih rinci lagi. Iya, terima kasih banyak Ustadz Widura atas pertanyaannya. Ya, karena berdasarkan kebingungan para peneliti pemula ya, seperti saya juga ya. Mudah-mudahan seperti itu. Ya, tadi sudah kita jelaskan, Ustaz Widura, bahwa problematikanya itu kan seperti yang Antum sebutkan tadi, bahwa terdapat kebingungan. Ya, kita sendiri bingung nih. Saya juga pribadi bingung gitu. Sebagai peneliti pemula itu, kita itu bingung antara membedakan cara menyajikan tafsir atau cara meneliti tafsir atau
cara membedakan istilah metode tafsir dan istilah model penelitian tafsir. Ya, ini karena kebingungan ini itu ada, maka makalah ini ditulis. Dan saya tidak tahu juga ya, kalau saya pribadi, alhamdulillah sepertinya terjawab gitu. Tapi saya baca ulang kembali bahwa pengertian masing-masing itu beda. Ya, kalau penelitian kemudian metodologi itu beda. Kalau metodologi itu cara yang terstruktur dan sistematis untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tujuan tersebut tercapai, yaitu disebut sebagai metodologi. Cara yang terstruktur dan sistematis untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tujuan itu tercapai. Adapun penelitian ini adalah suatu kegiatan, ya, kegiatan penyelidikan sistematis, pengumpulan dan analisis data untuk memecahkan masalah atau menguji hipotesis. Ya. Adapun tafsir sendiri, jadi kan tadi kan pertanyaannya metodologi tafsir, kemudian penelitian tafsir, bedanya apa gitu kan. Adapun tafsir sendiri, jadi masing-masing punya pengertian Ustaz. Adapun tafsir sendiri, upaya menjelaskan makna ayat Al-Quran, menggali hukum, dan mengambil hikmah yang terkandung di dalamnya. Jadi masing-masing itu memiliki pengertian tersendiri. Metodologi memiliki pengertiannya tersendiri, ya. Kemudian penelitian juga seperti itu, tafsir juga seperti itu. Mungkin langkah awal, ya, kalau saya sebagai pemakalah menyarankan adalah untuk memahami lebih terdahulu eh, definisi atau pengertian dari masing-masing apa yang telah kita sampaikan, metodologi, apa itu metodologi, penelitian dan tafsir. Dan ini sudah kita cantumkan juga di dalam makalah kita. Mungkin bisa menjawab, Ustaz. Kalau tidak bisa menjawab, mungkin yang lain boleh bisa boleh bantu menjawab. Iya, eh, ya menambahkan ya apa yang dijelaskan Ustaz Jumri. Eh, ya kalau metode tafsir itu kan cara memahami Al-Quran gitu ya, bisa dengan eh, metode tahlili atau analitis gitu ya. Bisa juga dengan metode ijmali secara global atau dengan metode muqarran gitu atau maudhu'i tematik. Nah, kalau metode penelitian kalau tadi kan yang pertama itu metode tafsir gitu kan. Nah, kalau yang kedua itu metode penelitian tafsir itu atau cara meneliti tafsir gitu kan. Nah, dari mana gitu atau bagaimana metode penelitian tafsir? Nah, itu kan ada yang misalkan dengan studi pustaka, library research ya, menggunakan data-data dari buku-buku tafsir gitu kan. Kalau yang pertama tadi kan metode tafsir. Nah, metode penelitian tafsir itu yang pertama misalkan dengan studi pustaka itu menggunakan data tafsir gitu. Bisa juga dengan studi tokoh ya, atau tokoh tafsir menganalisis latar belakang dari pemikiran seorang penafsir misalkan. Itu mungkin sedikit yang membedakan antara metode tafsir dengan metode penelitian tafsir seperti itu. Ya, saya kembalikan ke Ustaz Jamal. Barangkali Ustaz Jamal juga mau menambahkan. Ustadz Jumri dan Ustadz Abdul Muthalib, ya, kami rasa apa yang dijelaskan oleh kedua Ustadz kita ini sudah jelas. Tapi kalaupun ada yang belum jelas, mohon tanggapan kembali dari Ustadz Widura. Berarti kalau metode tafsir itu yang 5 ya Ustadz ya? Tematik, mukoron, tahlili ya? Atau Ya, ada pun
metode penelitian itu tata caranya. Begitu mungkin. Iya. Dari besar. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi, Ustadz, metode meneliti tafsir gitu. Assalamualaikum. Mau nanya dikit nih Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, silakan Ustadz Khairul Hamdi. Eh, Terima kasih waktunya. Sedikit mungkin tentang penelitian Living Quran ya. Tadi mendengar sedikit penjelasan dari Ustadz Abdul Muttalib, bagaimana menghubungkan penelitian itu kepada library research, kemudian penelitian kualitatif atau kuantitatif. Saya belum juga baca seluruhnya makalahnya ya, tapi eh, ingin fokus kepada penelitian tafsir dengan metode Living Quran ya. Itu yang Izin pertama. saya potong dulu Pak ya, Living Quran enggak dibahas sekarang. Udah Makanya saya dibahas ya. heran makalah sekarang. Living Quran itu bukan dibahas di pembahasan ini. Saya rasa saya sudah memberikan RPS dengan yang sangat lengkap sekali kan. Baik. Sampai subtema. Jadi Living Quran itu nanti di pembahasan ada tema khusus dia. Coba dilihat lagi RPS-nya, dibaca kembali. Living Quran itu ada tema khusus. Nah, jadi ya, yang saat ini yang dibahas itu ada beberapa item itu. Coba lihat di RPS. Iya, mengenai klasifikasi tadi ya sebenarnya Iya, ke Ustadz model-model Abdul Muttalib. penelitian tafsir. Jadi bukan Living Quran sekarang. Itu Pak ya. Iya, Nah, silakan. karena tadi disebutkan salah satunya begitu, Pak. Jadi eh, secara apa ya, metodenya itu dia masuk kepada model penelitian atau jenis penelitian gitu. Karena itu tadi kembali kepada RPS tadi kita itu kan ceritanya kan jenis-jenis dan model-model begitu. Apakah ada perbedaan tersendiri? Apa yang dikatakan model itu seperti apa? Contohnya yang dikatakan jenis itu seperti apa? Karena kalau merujuk ke padanan bahasanya kepada bahasa Arab mungkin ya anwa sama aksam mungkin atau kemana gitu ya. Supaya mendudukkan kemana arah satu penelitian itu yang telah diteliti oleh para peneliti tafsir misalnya. Eh, Kemudian yang kedua eh, tadi banyak dijelaskan tentang metode penelitian ya, tapi dirujuk kepada apakah dia kualitatif atau kuantitatif, kemudian penelitian lapangan itu bagaimana? Apakah apa namanya eh, sejauh apa peneliti ataupun sebanyak apa contoh-contohnya itu mungkin bisa diberikan dalam pemaparan tadi tidak saya dengarkan. Kemudian eh, penelitian terbaru itu atau terbarukan itu bagaimana dia? Apakah ada penelitian terbaru atau terbarukan dalam kalau kita katakan dia model penelitian tafsir atau jenis penelitian tafsir, apakah ada penelitian yang terbarukan? Berangkat dari Ustadz Abdul Muthalib, mungkin Ustadz Abdul Muthalib bisa menjelaskan lebih.
Terima kasih, Ustaz. Ya, sebentar. Ya, baik. Ini kan ya sebetulnya sih tadi sudah ini ya kita nih mungkin ya untuk pembahasan Living Quran ya mungkin penekanannya mohon maaf nih Ustadz Hamdi. Jadi gimana kita ada mau nggak mau memang agak membahas sedikit tentang Living Quran ini. Saya kira nggak usah dicoret aja itu karena ada pembahasan. Jadi maksudnya penekanannya itu tadi korelasi dengan jenis-jenis tadi atau model-model penafsiran tadi itu, maaf, model-model penelitian tafsir tadi itu dihubungkan dengan eh, metode kualitatif itu tadi ya. Kan di RPS itu kan ada tuh bagaimana sehingga kita memahami bagaimana membedakan penelitian tafsir itu dengan berbagai corak metodenya, apakah tahlili ataukah ijmali ataukah maudhu'i, tapi dengan pendekatan kuantitatif atau kualitatif begitu ya. Dan bagaimana menghubungkan apakah dia termasuk model penelitian tafsir atau jenis penelitian tafsir begitu. Karena di situ kan di RPS ada terlihat itu ya, pemahaman tentang jenis dan modelnya begitu. Oh iya, ya kalau di makalah ini kan masuknya model penelitian tafsir ya. Eh, dalam artian eh, bagaimana satu fenomena di masyarakat itu kemudian diteliti seperti itu. Seperti misalkan pengamalan satu surah di masyarakat yang eh, kita ngambil sampel aja ya, di mana satu kelompok masyarakat ini meyakinkan jika diamalkan surah ini, misalkan dibaca setiap hari, misalnya, ini memberikan satu manfaat secara spiritual, bahkan bisa berdampak kepada kehidupan mereka baik secara ekonomi dan sebagainya seperti itu. Nah ini kan kemudian dilakukanlah penelitian gitu secara kualitatif gitu mungkin dengan mengambil satu sampel eh, penelitian kepada satu kelompok masyarakat bagaimana tanggapan mereka ini dengan itu tadi penelitian yang kita lakukan gitu. Apakah memang betul-betul ada dampak yang dimaksudkan seperti itu. Jadi ya kan gambaran Living Quran kan seperti itu maupun contoh-contoh yang lain ya. Kalau saya ya memang tadi di makalah ini dimasukkannya ke dalam model penelitian dan saya memang belum membaca terkait dengan jenis gitu. Apakah ini memang beda ataukah mungkin ataukah memang ya sama gitu kan antara model penelitian tafsir atau jenis penelitian tafsir seperti itu. Tapi kalau di makalah ini kan masuknya memang masuk di antara model penelitian tafsir seperti itu dengan metode kualitatif itu ya lebih berkesesuaian untuk dilakukan pastinya gitu kan karena ini terkait dengan misalkan pengamalan suatu ayat Al-Qur'an di tengah kelompok masyarakat gitu kan itu nanti bisa kita jadikan sebagai metode suatu metode dalam suatu penelitian seperti itu. Atau mungkin saat Jumri
untuk menambahkan atau mungkin yang lainnya, atau kembali ke San Hamdi. Nah, ini sebetulnya saya ada baca satu buku juga ya. Jadi buku ini bagi mungkin ya teman-teman atau mungkin mereka yang sudah melakukan penelitian gitu kan, untuk tesisnya atau mungkin untuk skripsinya gitu kan, itu bisa mengambil metode penelitian Living Quran ini gitu kan, seperti itu. Eh, dengan kasus-kasus yang terjadi atau fenomena-fenomena yang ada di masyarakat gitu kan. Contohnya tadi itu pengamalan suatu surah, ayat atau ayat Quran gitu kan, dalam keseharian mereka gitu. Seperti itu sih. Baik, terima kasih Ustadz. Iya, sama-sama Ustaz Hamdi. Berarti metode sama model itu sama Ustaz ya? Metode enggak, maksudnya gini, metode model, metode penelitian tafsir kan, ada metode tafsir, ada metode penelitian tafsir kan, Iya. model bisa diantaranya model penelitian tafsir Living Quran. Kalau metode penelitian tafsir, bisa juga metode tafsir, metode penelitian tafsir, gitu kan? Itu memang kan beda kan antara metode tafsir dengan metode penelitian tafsir gitu. Kalau tadi gimana Ustaz Widura? Antara Maksudnya metode dengan metode penelitian tafsir sama model penelitian tafsir itu sama berarti ya Ustaz ya? metode penelitian Dengan model. tafsir dengan model penelitian tafsir. Kalau menurut saya kurang lebih sama. Mohon maaf mungkin kalau saya keliru ya. Antara metode dengan model gitu kan. Itu. Metode penelitian tafsir dengan model penelitian tafsir gitu. Kalau menurut saya kurang lebih sama sih ya antara metode dengan model gitu. Yang penekanannya kan sebetulnya di kata penelitian gitu. Antara model tafsir dengan model penelitian tafsir atau metode tafsir dengan metode penelitian tafsir itu. Jadi kalau menurut saya sih kurang lebih sama. Misalkan metode tafsir maudhu'i gitu. Atau model tafsir maudhu'i. Kalau secara pengertian menurut saya sih sama aja. Karena penekannya di situ model tafsir, bukan model penelitian tafsir seperti itu. Mungkin teman pemakalah lainnya barangkali ada tanggapan juga. Ustadz Jumri ada tanggapan terkait pertanyaan dari Ustadz Widura terkait apakah sama antara metode dengan model. Assalamualaikum. Maaf, izin bertanya bisa?
Melanjutkan Ya, pertanyaan, silakan. boleh? Gimana Iya, Pak boleh. Jamal? Jadi kita Nah, kita selesaikan dulu tahu persoalan dari Ustaz Durami. gimana Ustadz Dwi Ayo, dulu Ustaz Jumri. kira-kira. Lanjut dulu aja nggak apa-apa Ustaz, lanjut. Oke, kita lanjut Ustadz Jamal. Ayo, silakan Ustaz Jaya. Eh, Mudah-mudahan tidak salah dalam pertanyaan. Maksudnya dengan makalah pada saat ini. Dari berbagai banyaknya metode yang tadi sudah dijelaskan, macam-macamnya. Nah, bagaimana sih caranya menentukan tentang metode penelitian itu sendiri gitu saat kita ingin menuliskan sebuah karya misalkan atau taruhlah misalkan tesis itu. Apakah ini eh, apa namanya ada trik-trik tertentu atau yang memudahkan kami ketika dalam penelitian gitu. Itu aja mungkin. Terima kasih. Ya, eh, baik. Gimana moderator? Apa bisa langsung kita jawab? Silakan Ustaz, langsung dijawab. Ustadz Jumri. Odol Ustadz Jumri. Eh, i- izin Ustadz, saya pertanyaan-pertanyaannya juga itu pertanyaan yang sama. Mungkin Ustadz Abdul Muthalib bisa bantu menjawab. Saya juga masih pemulanya VIP, pemulanya double ini. Jadi masih sangat minim pengetahuannya tentang hal-hal seperti ini. Mungkin Ustadz Abdul Muthalib Ya. bisa bantu menjawab dan menjelaskan. Terima kasih banyak. Kalau saya sih secara nalar aja ya, kalau secara basic ilmuwan kan Ustadz Jumri ya. Jadi kalau maksudnya gini, kalau untuk satu penelitian ya, eh, jadi misalkan tadi kita metode penelitian tafsir gitu. Kalau contohnya misalkan meneliti tokoh eh, tokoh penafsir seperti itu kan. Kalau contoh kitabnya itu kan misalkan ada at-tafsir wal mufassirun gitu kan. Nah, itu satu contoh karya eh, terhadap dengan objek dari penelitiannya itu adalah tokoh tafsir gitu kan, dan tidak membahas secara spesifik pembahasan tafsirnya seperti itu. Tadi juga ada disinggung misalkan dengan metode penelitian living Quran. Jadi kita mengambil satu apa itu fenomena di masyarakat terkait dengan pengamalan satu ayat Al-Quran atau satu surah Al-Quran gitu. Kemudian kita teliti fenomena itu gitu kan. Itu masuk dalam metode penelitian tafsir, bukan metode penelitian bukan metode tafsir gitu kan, tapi metode penelitian tafsir seperti itu. Nah, kalau metode tafsir itu kan yang tadi sudah dijelaskan itu misalkan ada yang bentuk modelnya, ada yang maudhu'i, tematik, ada yang apa itu tahlili atau muqaran, perbandingan gitu kan. Nah, itu eh, apa beda ya secara apa itu objeknya gitu kan. Kalau yang tadi itu kita kalau yang misalkan tadi apa membahas satu tokoh penafsir, nah itu masuk kepada metode penelitian tafsir, tapi fokus dari penelitian itu adalah tokoh atau seorang mufassir atau tokoh para mufassir gitu kan. Atau juga tadi misalkan yang living Quran gitu kan, fenomena masyarakat gitu yang mengamalkan satu ayat atau surah Al-Quran tertentu misalkan gitu, seperti itu. Sebetulnya sih ini apa ya, ya untuk ini aja sih ya, untuk memetakan gitu mana nanti kita ini lebih
condong ketika kita membuat satu tesis misalkan ya, ini kita nanti lebih condong kepada kemana nih? Apakah kita mengambil satu tesis terkait dengan living Quran nih, gitu kan? Atau mungkin bentuk tesis kita ini sepertinya ini mengarah kepada metode eh, tafsir tertentu, misalkan tafsir maudhu'i dan sebagainya. Itu kan mungkin dari teman-teman tuh udah ada gambaran tuh dari mungkin yang waktu S1-nya skripsinya terkait dengan tafsir, barangkali di situ sudah bisa memetakan. Nah, kita mungkin di sekarang ini lebih diperjelas lagi, ternyata ada satu yang dapat kita jadikan menjadi satu kajian kita, di mana kita melakukan bukan metode tafsir yang kita lakukan di situ, tapi kita melakukan satu metode penelitian tafsir. Ada yang mengarah kepada living Quran misalnya, kan ada tuh kayak teman-teman tuh punya apa tuh dari tesisnya itu gambaran tentang echo apa itu yang jadi ya membahas bagaimana Al-Quran itu eh, apa eh, eh, membahas bagaimana Al-Quran itu dalam tanda kutip begitu peduli ya terhadap kelestarian lingkungan misalnya seperti itu. Nah, itu kan mungkin juga jadi apa itu ya jadi di situ bisa masuk kepada metode tafsir ya, tapi kalau nanti diarahkan ke metode penelitian tafsir ya bisa juga, tapi kan nanti tinggal tergantung masuk ke kemana itu. Uh, Ya mungkin sebagai gambaran seperti itu sih ya, Bu Yayat tadi ya, gitu. Untuk memperjelas saja sebetulnya bagi kita nih sekarang ini untuk ya sebagai pemetaan lah seperti itu untuk memusahkan tesis kita seperti itu. Ya, terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Ustaz Abdul Muthalib telah menjelaskan. Sedikit saya ingin menjelaskan terkait dengan pertanyaan Ustadz Widura tadi, apakah metode dan model itu sama? Ya. Kalau metode itu dia lebih mengarah ke bagaimana langkahnya, Ustaz. Jadi langkah-langkah menafsirkan Al-Quran itu metode. Dia ada metode tahlili, ada ijmali, ada eh, ya, ada mukorom dan ada maudhu'i. Sedangkan model itu dia lebih ke saat penafsiran itu dibangun dengan cara apa? Apakah bil ro'i, bil riwayah, apakah eh, is- is- apa model ijtimai, riwayat analisis atau bagaimana? Itu kalau terkait dengan model dan metode dan model, Ustaz. Soalnya tadi di PPT saya lihat seperti yang ditampilkan itu di model model penafsiran yang oleh Abdul Mustaqim kalau nggak salah ya. Itu ada mukoron, tematik itu Zat. Jadi makanya saya kira itu sama gitu. Ya, jadi modelnya itu mukoron, tematik, terus maudhu'i itu yang di Abdul Mustaqim tadi.
Ya, gimana? Ustadz Jamal maksudnya, atau Ustadz Widura barangkali memang ada yang ini mungkin tadi belum 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 tuntas ya atau gimana? Enggak, itu enggak, tadi saya kira sama Ustaz. Saya kira sama karena saya lihat di PPT itu Ah, antara kalimat model kan ada tuh di, di slide Abdul Mustaqim. Itu kan modelnya ya, model tafsir maudhu'i, tafsir tematik, muqaron ya kan, dan ya. tafsir filologi kalau nggak salah tuh tadi saya lihat. Nah, makanya Oh, saya kira itu metode sama model itu sama. Ternyata tadi Ustadz Jamal mengatakan bahwasanya kalau model itu seperti birra'yi atau ijtimai gitu kan, gitu. oh, Berarti oh, beda ya? Berarti maksudnya itu beda atau sama gitu? iya iya. Sebenarnya sih itu tadi ya. Kalau saya kan lebih ke ini ya, antara sebenarnya sih simpel simpel aja. Misalkan ada metode tafsir gitu kan, ada metode penelitian tafsir gitu. Kalau metode tafsir itu kan ada tahlili, misalkan ada ijmali, ada muqaron gitu kan, atau ada juga maudhu'i gitu kan. Eh, itu kalau metode tafsir gitu. Kalau metode penelitian tafsir eh, itu eh, penelitian yang menjadi penekanan kita kan. Gitu. Misalkan kita meneliti eh, menggunakan data atau ya data dari buku-buku tafsir gitu. Tapi dalam rangka kita apa itu melakukan suatu studi pustaka misalkan ya, library research gitu kan. Eh, Beda dengan metode tafsir gitu. Kalau metode tafsir itu eh, apa kita melakukan suatu analisa terhadap tergantung misalkan kita eh, apa itu maudhu'i gitu kan. Itu mana metode tafsir kita berarti melakukan satu apa itu ya berusaha untuk ya seperti buku-buku tafsir yang mau tematik lah seperti itu gitu kan gitu. eh Gambarannya sih ya begitu aja gitu menurut saya ya. Jadi lebih kepada kalau yang pertama itu metode tafsir, kalau yang satu lagi metode penelitian tafsir seperti itu. Kalau tadi Ustaz Jamal gimana ya? Saya juga agak lupa tadi maksudnya itu eh, apa gimana Ustaz Widura? Enggak, ya, Yang ya, saya mas yang di kalimat model sama metode itu, San. Model sama mod- metode. model metode. Ya, kalau Nah, tadi kalau Ustaz saya Jamal ya 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 nyampaikan. ya. Oke, kalau saya kan tadi nah mungkin Ustaz Jamal bisa menjelaskan gitu perbedaannya ya. Kalau saya tadi secara apa ya nalar saya sih sama ya metode dengan model ya. Mungkin Mm-mm. tapi nanti tergantung mungkin saya bisa juga saya salah gitu kan ketika menyamakan antara metode dengan model gitu. Misalkan ada model tafsir tahlili atau metode tafsir tahlili gitu kan. Tapi ini berarti kan eh, dulu kalau yang tadi masalah metode tafsir dengan metode penelitian tafsir itu kan udah clear ya, Ustaz Widura ya. Memang Ya, ya insya beda Allah. kan ya. Ya, nah ini antara kata metode dengan model gitu. Kan ada misalkan model tafsir tahlili, model tafsir ijmali, atau metode tafsir tahlili. Kalau saya secara nalar saya ya kurang lebih sama sih ya. Mungkin tadi kalau penjelasan Ustadz Jamal barangkali bisa Ustadz Widura bisa lebih apa itu supaya lebih jelas lagi barangkali antara metode dengan model ya berarti ya Ustadz Widura ya. Iya, San.
Iya, iya, Ustaz Jamal. Gimana nih antara metode dengan model gitu? Apakah itu satu hal yang berbeda ataukah sama seperti itu? Mungkin dengan apa contoh-contohnya ke barangkali ya, Ustaz Jumri. Ya, baik. Eh, Kalau saya Ustaz, tetap beda Ustaz, metode sama model ya. Kalau metode itu dia lebih ke bagaimana langkah-langkahnya Ustaz. Tapi kalau model itu istilahnya desain ya, atau Bukankah pola nanti atau ini? kerangka desain. Apakah, maaf Ustaz, bukankah nanti bisa mengarah itu ke justru ke masuknya penelitian gitu? Kalau misalkan ada langkah-langkah eh, yang Ustaz sebut itu. Kalau metode dia kalau masuk ke langkah penelitian dia maksudnya bagaimana langkah-langkah dalam menafsirkan Al-Quran, begitu dia. Kalau metode, kalau model itu dia masuk ke eh, kerangkanya. Jadi pola yang dipakai dalam menafsirkan Al-Quran, gitu Ustaz. Model. Ini contoh misalnya kita bangun rumah. Kalau model itu dia lebih ke desainnya Ustaz. Dia lebih ke Hmm. desainnya, kita milih desainnya seperti apa. Kalau metode itu dia masuk ke cara membangunnya. Jadi dia kita cara membangunnya kita uh, tentu apa ya butuh tukang dan pokoknya langkah-langkahnya Ustaz. Jadi kalau model itu dia lebih ke ini ya. Tapi saya juga bingung Ustaz. Tapi sepengetahuan saya seperti itu Ustaz. Jadi dia kalau metode itu kalau di metode tafsir dia itu lebih ke tahlili, ijmali, muqarran, maudu'i. Tapi kalau model dia itu lebih ke misal model ada model bihoi, ada model riwayah, kemudian ada model nanti ada pendekatan tokoh seperti yang dijelaskan tadi, ada model apalagi pendekatan lifil Quran. Jadi kalau kita tafsir dia modelnya seperti itu. Ya, 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 ya. Antara metode dengan model ya. Ya, ya. Tapi nggak tahu sih, saya juga masih ini Ustaz, masih Metode model. menelaah terkait dengan metode dan model. Tapi sepengetahuan saya seperti itu Ustaz. Ya, baik-baik, Ustaz. Mungkin Ustadz Widura, ya mungkin Ustadz Widura punya pandangan yang lain terkait metode dan model ini Ustaz. Eh, Enggak. Saya murni bertanya, Ustaz. Syukron, Ustaz. oh iya, baik, terima kasih Soalnya Ustaz. kan takutnya nanti kita ditanya, kok lulusan ilmu Al-Quran dan Tafsir nggak tahu kan gitu. Gitu. Ya, Itu sih, betul, Ustaz. betul. Saya juga masih mempelajari terkait ini Ustaz. Jadi tapi sepemahaman saya, sepengetahuan yang saya baca Ustaz, memang seperti itu. Jadi model dan metode itu berbeda Ustaz. Kalau metode itu lebih kepada yang tadi bagaimana langkahnya, kalau model itu dia lebih ke desainnya atau apa ya? Pokoknya intinya saya beda Ustaz. Iya, iya, iya. Ustaz Jumri mungkin ada tanggapan dari Ustaz Jumri terkait dengan model dan metode ini Ustaz. Saya sama halnya dengan Ustadz Widura. Ya, saya juga masih minim pengetahuannya tentang bahasa-bahasa seperti ini, Ustadz. Mungkin nanti coba saya itu saya dalami lagi, saya baca lagi dan seterusnya. Tapi apa yang dijelaskan sama Ustadz Jamal tadi, saya rasa ya, saya pribadi ya sangat memahami, ya sangat bisa difahami. eh Seperti itu. Ya, saya tidak tahu yang lain. Terima kasih banyak Ustadz Jamal Mirdad dan Ustadz Abdul Muthalib ya atas ilmu yang sudah dibagikan. Ya, baik, silakan Ustaz Muhammad Rizky. Mungkin beliau lebih paham terkait ini. Ayo Ustaz, kebetulan beliau ini sering mengisi kajian tafsir nih. Ayo Ustaz.
Astagfirullahaladzim. Saya izin menyimak dari tadi, Ustaz. Izin menyimak, Ustaz. Ustaz, izin menambahkan Ustaz supaya lebih paham gitu. Apa tuh Ustaz? Sharing aja sih, sharing. Tadi coba-coba dari awal saya belum ini ya, maksudnya kalau metode dan metodologi kan sebenarnya kemarin sudah kita bahas begitu kan. Dan termasuk jenisnya itu apakah dia kualitatif itu kan kalau istilah dosen kemarin kan Pak Lubis menyebutkan itu sebagai pisau bedah begitu ya, approach begitu ya. Saya ingat betul minggu lalu itu. Tapi tadi setelah sedikit mencari kembang Google gitu ya, mengenai perbedaan jenis penelitian dan model penelitian begitu ya. Jadi memang ada berbeda, jenis itu adalah research types atau approach itu sendiri, sedangkan model itu adalah research models atau frameworks-nya gitu. Jadi kalau saya mencoba memahami apakah ini benar atau salah, mohon dikoreksi apakah nanti di sesi penutup dosen kita ingin meluruskan gitu ya. Kalau misalnya kita katakan metode pendekatannya dengan jenis penelitian kualitatif misalnya itu kita katakan itu jenis, maka model itu alur di bawah satu jenis itu gitu. Merujuk kembali kepada buku metodologi penelitian ditulis oleh Muhammad Ilyas Ismail, ternyata yang seperti yang disampaikan Ustadz Jamal tadi ya, jadi memang jenis penelitian itu boleh dikatakan seperti desainnya gitu ya, tadi ada bahasa desain saya dengar itu. Jadi setelah kita memilih jenis penelitiannya gitu kan, baru di bawahnya, nah ini model bagaimana ini? Kalau bahasa Google-nya itu model penelitian itu strukturnya gitu. Sementara kalau approach-nya tadi itu ya pendekatan yang kemarin yang pernah kita dengar dari dosen kita yang menjelaskan. Apakah dia pisau bedahnya itu melalui kuantitatif, kualitatif, atau lapangan begitu kan? Atau bisa jadi dikombinasi antara kualitatif dan lapangan atau yang kita bahasakan tadi seperti living Quran begitu ya. Kemudian model itu di bawahnya lagi gitu, di bawahnya jenis itu gitu. Makanya tadi saya di awal masih ambigu begitu memahami kenapa harus dibedakan. Berarti ada perbedaannya begitu kan. Jenis dan model gitu ya. Kalau bahasa AI-nya itu ya perlu kita mungkin telusuri lebih jauh begitu ya. Kalau jenis itu kan research types-nya begitu. Itu berbicara masalah menentukan arah ini penelitiannya kemana gitu. Misalnya nanti penelitian Ustadz Rizky itu misalnya arah penelitiannya kualitatif begitu kan. Nah model yang bagaimana metode tadi sudah selesai. Apa dia gitu, dan penelitian itu ya kita meneliti atas metode penafsiran tadi kan begitu, dan bagaimana pendekatannya. Saya kira itu Ustaz. Saya juga masih bingung sebenarnya, tapi ya kenapa ada perbedaan jenis dan model begitu. Seandainya nanti kan ini kan kita semua insya Allah menuju tesis begitu ya. Saya ditanya sama penguji itu, ini model tesis kamu model apa nih gitu, jenis apa gitu kan, kita nggak bisa jawabnya kan, bingung juga gitu. Saya kira mungkin kita harus memperbanyak literasi tentang penelitian ini ya, bukan hanya penafsiran yang akan kita bahas gitu. Saya kira itu Ustaz, terima kasih. Baik, terima kasih Ustadz
Khairul Hamdi atas ilmunya yang disampaikan kepada kami. Baik, insya Allah ini akan kita gali bersama terkait dengan metode dan model ini. Selanjutnya mungkin ada tanggapan lagi dari nih Ustazah nih belum nih Ustaz. Ayo, uh, Ustazah Muawanah mungkin ada tanggapan dari Ustazah. Boleh, Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang tadi saya simak masih masalah tentang metode. Sebenarnya itu satu hal yang memang benar tadi Ustadz Khairul Hamdi katakan, nanti ketika kita mengajukan satu judul ke dosen kita, beliau akan bertanya, kamu sudah selesai belum metode penelitian tafsirnya? Kenapa itu? Karena sebenarnya mata kuliah metode penelitian tafsir kita di semester ini tuh bermanfaat sekali untuk membangun karya atau membangun cara pikir kita untuk meneliti daripada tugas akhir kita yaitu tesis atau nanti di luar tesis seperti jurnal dan lain sebagainya. Yang menjadi PR besar atau pertanyaan besar sebenarnya dalam kelompok ini yang telah saya baca di RPS itu seharusnya kita itu membahas mengenai bagaimana penelitian kualitatif kalau rujukannya tafsir, bagaimana penelitian kuantitatif kalau rujukannya tafsir. Karena jujur mungkin tidak semua teman-teman kita ini yang dulunya di S1 itu sama dengan beberapa teman yang lain yang dari IAT juga. Mereka masih kebingungan nih bagaimana sih cara kita untuk menemukan role model penelitian itu menggunakan kualitatif dan kuantitatif. Apalagi di RPS ini juga dijelaskan bagaimana kita harus mengetahui penelitian verifikatif, kemudian evaluatif, dan lain sebagainya. Nah, itu sebenarnya yang harus dipecahkan di dalam diskusi kita kali ini agar setelah diskusi hari ini tuh kita menjadi apa bukan menjadi orang, menjadi jadi diharapkan setelah mata kuliah ini atau setelah pembahasan hari ini kita jadi muncullah apa yang kira-kira bisa kita teliti dan kita bahas gitu. Untuk masalah model sama metode tadi yang tadi kita bahas itu lagi mungkin bahasa kecilnya gini, model. Coba mungkin kita bisa bayangkan ada seorang model busana atau kita mau bikin baju kan ngelihat modelnya dulu seperti apa. Nah, begitu juga dengan ketika kita ingin meneliti satu penelitian, kita melihat model-model yang lain dulu. Yang kedua, metode. Nah, metode ini benar yang dikatakan tadi Ustaz Jamal itu cara bagaimana untuk merealisasikan si model itu. Kayak kita mau bikin baju modelnya seperti apa, kita bikin dulu polanya udah selesai, baru kita buat baju itu dengan metode apa dengan jahit atau dengan sulam atau dengan apa. Karena kan kalau metode itu kayak metode ngajar, gitu. Mungkin teman-teman ada yang metode ngajarnya dengan ceramah, ada yang metode ngajarnya dengan peragaan dan lain sebagainya. Nah itu mungkin tentang model dan metode. Tapi mungkin yang harus menjadi garis besar kita pada pembahasan kali ini, coba kita ngebahas bagaimana si penelitian kualitatif itu dalam tafsir ini, penelitian kuantitatif dalam tafsir itu seperti apa, verifikatif evaluatif juga itu seperti apa, agar gunanya selesai dari mata kuliah ini kita jadi punya judul-judul yang bisa kita giati dalam penulisan tesis kita. Itu aja sih Ustadz Ustazah, mohon maaf kalau ada kurang-kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya baik, terima kasih pada Ustazah Muawanah telah memberikan arahan terutama
untuk kelompok kami yang sebenarnya yang harusnya kami bahas itu memang jenis dan model penelitian ya. Memang kami di sini kurang fokus dengan RPS ya, kami mohon maaf. Yang seharusnya kami bahas itu terkait dengan penelitian perpustakaan, library research, penelitian kualitatif, kuantitatif, dan penelitian deskriptif. Gitu ya Ustazah. Mungkin Ustadz juga bisa kasih gambaran nih ke teman-teman kita semua yang mungkin lagi mau menulis tesis. Seperti misalnya kalau misalnya kualitatif kan itu lebih ke library research gitu. Mungkin langkah awal pertama bagaimana nih buat teman-teman yang akan meneliti metodologi tafsir ini. Misalnya harus ngumpulin kitab-kitab dulu, harus ngumpulin apanya dulu. Mungkin itu kan bisa menjadi apa masukan atau jadi bikin semangat kita-kita yang mau ngerjain tugas akhir. Mungkin itu sih tujuan daripada mata kuliah metodologi penelitian tafsir itu. Soalnya dua dosen yang di mana aku mengajukan judul tesisku itu memang kedua dosen ini selalu menanyakan sudah selesai belum metodologi penelitian tafsirnya. Kalau memang belum, berarti dipahami dulu, diikuti dulu alurnya. Kalau memang sudah, kita akan lanjut dengan step-step berikutnya. Mungkin kelompok ini bisa memberikan step secara singkat aja sih, karena memang kita kan lagi proses ya untuk tesis itu, bagaimana kualitatif itu. Karena beberapa teman juga mungkin masih ada yang kebingungan nih Ustadz. Bagaimana sih caranya nih kita kalau pengen meneliti tafsir, misalnya seperti yang tadi teman-teman bahas tentang tematik gitu kan ya, mengumpulkan ayat-ayat. Gimana nih cara kita mengumpulkan ayat-ayat, misalkan ayat tentang sodako atau ayat tentang zakat atau ayat tentang sholat, apakah cukup dengan Al-Quran atau apa. Nah mungkin ini di kelompok ini bisa ngasih solusi, ngasih cara buat kita ini meneliti satu metode penelitian. Terima kasih, mohon maaf ya teman-temanku. Ya, baik, terima Saya kasih. rasa cukup lah ya, sudah jam 3 kan. Ada lagi pertanyaan yang belum dijawab? Ada lagi, Pak Makalah? Alhamdulillah sudah terjawab semua. Ustaz. Oke, saya langsung menyimpulkan apa yang didiskusikan teman-teman ini ya. Yang pertama, makalahnya tidak sesuai dengan RPS kan. Banyak yang tidak membahas eh, dengan RPS. Bahkan dia masukkan ke Living Quran sehingga diseminasi dari makalah-pemakalah ini menyesatkan peserta juga. Salah satunya disesatkan Pak Khairul Hamdi itu. Karena memang Pak Khairul Hamdi ini berpatokan dengan diseminasi makalah yang ada. Dalam makalah itu dia buat Living Quran. Jadi Pak Khairul Hamdi tidak salah juga ketika Living Quran. Memang menyesatkannya ya makalahnya. Karena saya ada disuruh saya buat di RPS itu Living Quran. Dia ada tema khusus. Nah, jadi anggapan saya bisa jadi nih makalah ini ketika membuat makalah nggak lihat RPS nih, ya asal tulis aja. Yang penting judulnya jenis metodologi tafsir gitu kan. Padahal subtemanya sudah ada juga tuh kalau dilihat di RPS tuh kan. Hmm. Yang paling simpelnya mencari atau mengumpulkan eh, subtema-subtema itu dalam bentuk penelitian gitu. Yang tadi verifikatif ya, kemudian literatur, pustaka, lapangan, dasar tuh. Jadi Anda cukup menunjukkan ini loh contoh penelitian pustaka, lapangan, dasar, terapan, tapi Anda bisa juga menjelaskannya. Nah, ini yang saya inginkan gitu. Adapun jenis model penelitian tafsir, nah, itu kan yang ada empat yang sudah dibahas di makalah, yang ada ijmali ya, secara global, tahlili, analisis, kemudian apalagi muqaron, ya, perbandingan, maudhu'i, tematik. Nah, saya merasa ini apa ya, tidak cukup kuat dalam hal metodologi. Karena kalau kita melihat sejarahnya ya, secara sejarah, yang namanya penelitian ini memang secara bahasanya itu ini lahirnya kan dalam dunia barat awalnya. Karena kalau dalam dunia tradisi Islam sendiri, ketika mau meneliti tentang teks Al-Quran, dia itu apa ya, memfokuskan kepada empat ini. Jadi kurang cukup rasanya kalau
menggunakan 4 jenis tadi ini ya, ijmali, kemudian tahlili, maudu ini. Nah, tapi yang paling banyak itu dalam membahas itu saya ada share buku. Nah, saya harap teman-teman tuh kalau bisa memiliki buku ini ya. Kalau tidak memiliki atau cari saja atau apa bisa di-download apa tidak. Ya, metodologi penelitian sama studi agama tuh, aneka pendekatan studi agama. Ini paham barat semua nih. Nah, makanya saya katakan yang paling tepat dalam menguji suatu penelitian itu eh, benar atau tidaknya, itu kan kekuatan metodologinya itu. Jadi kalau metodologinya sudah tepat, ya valid dia dalam mengukur itu, maka ketepatan itu secara ilmiah bisa diterima itu. Karena kalau penelitian dalam Timur Tengah itu banyak saduran, gitu. Oh, saduran ya. Misalnya ulama-ulama dulu ketika dia menerangkan tulisan itu, dia hanya bisa menjelaskan apa yang diterangkan gurunya atau menyadur ya. Paling sarahnya paling di samping ya. Kalau kita melihat kitab-kitab klasik kan, nah misalnya apa ya, Bidayatul Hidayah misalnya. Bidayatul Hidayah karangan Nawawi Al-Bantani itu. Kalau semuanya punya bukunya, ya. Ini ini yang salah satu kitab klasik lah ya kita bilang ya Al-Quran. Enggak kelihatan ya. Bidayatul Hidayah, Syarah. Nah, di dalam kotaknya itu kan ini tentang Imam Al-Ghazali. Tapi di yang keterangannya, syarahnya itu Nawawi Al-Bantani. Jadi dia hanya cukup menganalisis atau ini model tahlili kita bilang ya. Tahlili. Tapi kalau model penelitian itu memang memang mau nggak mau secara sejarahnya memang diambil dari metode barat. Dan kebetulan ini yang kita pelajari kan dalam hal penelitian baik tesis atau disertasi. Makanya 4 jenis model tafsir tadi saya mencoba merefleksikan dalam bentuk yang lebih lengkap lagi dan saya ambil dalam metodologi penelitian kualitatif. Sempat juga nanti ada pertanyaannya apa bedanya Pak gitu kan? Nah, itu sebenarnya beda antara metodologi dengan metode itu berbeda itu. Kalau metodenya itu ada di aneka pendekatan studi agama yang saya share itu bukunya itu. Nah, itu bicara tentang metoda, bukan metodologi. Kalau metodologinya, metodologi penelitian tafsir tuh, yang non muhajir. Nah, itu perbedaannya itu. Dia harus dua-duanya dibaca tuh. Saya dua-duanya harus membaca nih. Kalau misalnya sudah membaca ini, maka ketika kalian nulis tesis atau disertasi, tidak mencaplok lagi itu dari senior-senior yang sudah selesai. Kebanyakan ketiga metodologi, dia mencaplok aja tuh kan. Tanpa dasar dia tidak tahu filsafat dasar kenapa dia menggunakan metode ini tidak ada, paling banyak itu gitu. Tinggal dia tinggal copy paste saja tuh. Hal metodologi ya, metodologi biasanya teman-teman tuh paling banyak copy paste tuh. Kan sama saja sih Pak, dia neliti seperti ini ya tinggal caplok aja apanya metodologinya. Misalnya dalam teknis mengumpulkan data itu paling banyak menggunakan apa tuh? Siapa? Teknis penelitian kualitatif R&B. Yang pertama apa? Mengumpulkan reduksi data itu paling banyak itu. Nah, itu tidak bisa asal caplok tuh. Dia harus tahu dulu dasarnya kenapa menggunakan itu. Nah, makanya mempelajari 2 buku ini. Mana metoda, mana metodologi penelitian. Adapun kalau mau lengkapnya RPS ini saya rumuskan, itu kalau di metodologi penelitian kualitatif itu khususnya di bab bagian kelimanya. Itu yang paling tepat, itu penelitian humaniora khususnya teks ya. Teks kita belajar Al-Quran, ini teks ini. Itu di bagian keempatnya itu. Ya, perkembangan berbagai cabang ilmu, subbagian penelitian agama dari klasik sampai postmodern. Dari klasik sampai postmodern. Dia bahas di situ metodologi penelitian agama, studi Islam klasik, studi Islam orientalis, ya, historis kritis, studi Islam fenomenologi. Ini yang paling tepat ini. Ini makanya saya refleksikan dalam bentuk RPS itu. Makanya saya buat ada berbagai macam penelitian. Misalnya pustaka. Nah, pustaka itu sederhananya dari teks Al-Quran kemudian dikuatkan dengan literatur-literatur yang ada di perpustakaan. Sederhananya begitu ya. Sederhananya begitu. Lapangan misalnya. Lapangan itu kita harus menemukan dulu satu fenomena atau dalam metodologi penelitian kualitatif itu pendekatan fenomenologi itu. Jadi kita harus mendapatkan suatu fenomena, kemudian fenomena ini ada kaitannya dengan ayat Al-Quran tuh. Nah, itu bisa jadikan tuh. Nah, itu penelitian lapangan. Nah, kalau dasar itu peningkatan pemahaman atau pengembangan teori Al-Quran yang sudah baku, kita bisa uji ulang itu untuk mengembangkan teori itu biar supaya berkembang lagi itu.
apa yang paling gampangnya lah ya, atom misalnya. Atom kan ada dalam Al-Quran ya. Sebesar biji zarrah tuh atom tuh. Dulu atom keyakinan orang itu tidak bisa dibelah. Udah sepakat tuh. Atom itu yang paling terkecil. Kemudian dilakukan penelitian, ternyata atom itu bisa dibelah atau dengan istilah sekarang fusi nuklir ya, yang penemunya siapa ya? Ya kebetulan penemunya ya Albert Einstein lagi kan. Karena yang menemukan atom bisa dibelah itu ya Albert Einstein. Kalau dalam Al-Qur'an atom itu tidak bisa dibelah kan? Walaupun kalian berbuat kesalahan sebesar biji atom pun itu akan dipertanggungjawabkan di akhirat gitu. Ternyata atom itu bisa dibelah kan? Atau namanya fusi nuklir kan. Makanya nuklir itu kan alat yang bisa membelah atom. Selama ini atom tidak bisa dibelah, ternyata atom bisa dibelah, fusi nuklir kan. Makanya ada sekarang bom nuklir. Kalau dulu bom atom ya, bom atom sekarang ada fusi nuklir. Itu dasar ya. Jadi teori yang sudah mapan, yang sudah banyak diketahui orang, misalnya jadi atom tadi, ternyata masih bisa dikembangkan. Kembangkan apa? Jadi fusi nuklir. Itu penelitian dasar. Begitu juga dalam ayat misalnya. Apa yang sudah baku dalam ayat tersebut? Ya sudah diteliti orang. Kita bisa mencari celahnya. Apakah betul ayat yang sudah baku atau penelitian yang sudah ditemukan orang itu tidak ada celah atau gap riset ya, research gap, ada celahnya di situ. Nah, saya kemarin pernah jelaskan tentang apa ya? Apa? Tentang apa tuh? Dalam surah Toha, mesti nggak ada surah Toha yang tentang cerita Nabi Musa. Secara Nabi Musa yang sudah mapan, teori yang sudah mapan, yang Exodus pengejaran Nabi Musa dari Firaun, yang sudah dipahami orang bahwasanya tokoh itu ada, ya kan? Yang tokoh Musa itu ada, ternyata setelah kita banyak mengkaji literatur ya, beberapa buku-buku, metodologi, tidak ditemukan adanya kasus apa namanya? Kasusnya ada, kasus terjadi Exodus itu pengejaran Firaun oleh Musa, tapi tokoh Musanya itu masih dipertanyakan. Tapi lagi-lagi kalau kita balik ke penelitian konvensional, ini kita yang kemarin ya, perbedaan penelitian konvensional dengan penelitian humaniora tuh. Kalau humaniora mengatakan bahwasanya peristiwa Exodus Firaun mengejar Musa itu Musanya tidak ada. Itu hanya pesan moral saja untuk meruntuhkan tirani. Bahwasanya kekuasaan absolut itu tidak ada, tapi harus egaliter semuanya. Itu kan kalau seandainya humaniora ya kemanusiaan. Tapi kalau penelitian konvensional kita tidak boleh membantah itu kan, bahwasanya tokoh Musa itu ada. Peristiwa surah Toha ya ketika Firaun mengejar Musa itu ada. Nah, tapi kalau diteliti ya di biblical arkeolog, tanda-tanda mereka di mana mereka menginap ya kan, yang terjadi pengejaran itu kan mereka bangun tendanya di mana ya, tidak ditemukan secara arkeolog ya, fosilnya tidak ditemukan, atau piring atau apa lagi, atau meja tempat mereka makan atau tenda gitu nggak ditemukan. Nah, ini kan menunjukkan dua penelitian berbeda tuh. Jadi yang dasar bisa dikembangkan ya, dengan pendekatan apa yang ingin kita gunakan tuh. Nah, kira-kira gitu ya, kira-kira gitu gambarnya. Kalau misalnya terapan, terapan itu dari dasar tadi yang sudah ditemukan tinggal diterapkan. Jadi lebih kepada aplikatif. Jadi terapan ini, penelitian terapan itu penelitian yang hasil dari apa tadi? Hasil dari dasar tadi menjadi terapan akhirnya. Kualitatif, kuantitatif ya kita sudah tahu lah ya. Interpretasi makna kualitatif di balik peristiwa. Peristiwa yang kita lihat secara kasat mata bisa kita cari makna di balik itu. Tuh, sederhananya gimana tuh? Ketika mata kita, sensual kita melihat matahari ya, di bumi itu sangat kecil. Tapi nyatanya ketika kita buktikan secara empirik ya kita datang ke sana ternyata besar sekali itu. Itu sederhananya begitu. Atau ketika kita melihat bulan, bulan yang sangat indah sekali, tapi ketika kita pergi ke sana sampai ke bulan tersebut ternyata bulan itu tidak seindah seperti mata kita memandang. Ternyata bulan itu penuh dengan jerawat. Nah, itu kira-kira begitu tuh. Kalau penelitian kualitatif meneliti suatu peristiwa tapi kita bisa menangkap makna di balik itu. Nah, itu kualitatif itu. Kita menangkap kualitasnya. Kalau kuantitatif, nah itu kebalikannya ya. Mengukur variabel. Nah, variabel. Kadang pun mahasiswa pun ada beberapa orang ya, semua ya, tidak mengerti variabel. Jadi variabel-variabel itu seharusnya diukur. Diukur seberapa tepat, seberapa valid reliabilitas variabelnya. Nah, kebanyakan kalau lihat model penelitian tesis disertasi, kalau di PTQ menggunakan dua variabel, tiga variabel ya. Uh,
Seharusnya kok bisa banyak variabelnya itu. Ya, variabelnya banyak sehingga supaya halamannya juga bisa banyak itu. Kalau misalnya dua variabel itu yang membuat kesulitan kadang membuat memenuhi sampai 150 halaman. Jadi kalau variabelnya banyak itu bisa itu. Karena dia akan banyak membahas tentang variabelnya kan gitu. Nah, itu kuantitatif kan itu tuh. Jadi uji variabel itu mengukur variabel dengan statistik sebenarnya. Tapi jarang juga anak PTK itu menggunakan pendekatan metodologinya menggunakan kuantitatif. Karena mayoritas 99% pasti kualitatif itu. Karena saya belum pernah menemukan ya menggunakan metodologi kuantitatif khususnya di ilmu Quran tafsir. Di ekonomi mungkin ada ya, ekonomi atau jurusan lain. Tapi kalau ilmu Quran tafsir pada umumnya banyak menggunakan kualitatif ya, tidak kuantitatif. Ya, verifikatif. Ini penelitian ya apa namanya menguji ya validitas, reliabilitas ya. Kemudian sampai deskriptif. Itu deskriptif itu lebih ke penelitian tentang apa ya? Tentang kekinian. Nah, saya katakan kekiniannya. Dia up to date saja. Apa yang dirasakan masyarakat sekarang itu bisa diteliti. Itu kalau deskriptif ya. Paling simpelnya begini, ketika kita menggunakan Samsung atau kita menggunakan internet ya, internet, biasanya kan ada tuh di email masuk. Seberapa puas Anda dengan internet ini atau IndiHome ini kan ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 10 itu. Itu deskriptif itu. Untuk menunjukkan seberapa besar kepuasan pelanggan untuk memakai alat ini itu. Itu deskriptif biasanya itu. Dan itu jarang digunakan dalam penelitian apa namanya? Quran tafsir ya. Nah, ini saya rasa model-model bentuk-bentuk dalam eh, model penelitian tafsir ya. Hasil dari refleksi empat tadi itu ijmali, kemudian maudhu'i, satu lagi mukoron dan apa satu lagi empat ya, ijmali, mukoron, maudhu'i sama tahlili. Nah, itu jadi saya mengembangkan lagi. Kalau mau lihat lagi lebih lengkapnya, miliki buku ini dan dibaca, maka akan terbuka semua. Oh, begini ya. Nah, saya tidak menutup kemungkinan juga ya. Setelah saya baca ini ya, setelah kamu kayaknya ada yang salah dulu dalam penelitian skripsi saya gitu, dalam hal metodologi itu. Taunya setelah saya baca ini gitu kan. Ada yang salah kan. Karena kita banyak caplok ya, masalah metodologi. Caplok saja kita nggak tahu dasarnya. Apa sih dasar dia menggunakan metodologi seperti ini? Nah, saya rasa itu saja ya yang bisa saya simpulkan. Boleh di closing statement pemakalah. Silakan pemakalah di closing statement. Ya, terima kasih banyak dokter atas saran dan kritikannya. Insya Allah setelah ini akan kita perbaiki lagi karena memang eh, ya tidak terlalu memperhatikan akhirnya banyak kesalahan yang terjadi. Tapi mudah-mudahan pertemuan ini berkah ya. Banyak ilmu yang bisa kita dapatkan dan terima kasih juga kepada para asatizah atas masukan dan kritikannya ya, dan mohon maaf atas kekurangan baik di makalahnya maupun di pemakalahnya ya, mohon dimaafkan. eh Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan kita, memudahkan niat baik kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di surga sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di atas dunia ini. Kami dari Pemakalah mengucapkan terima kasih banyak atas waktu yang sudah diberikan dan mohon maaf atas kesalahan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih para Terima kasih presentator. teman-teman semuanya. Mohon maaf kalau ada kurang. Jazakumullah. Terima kasih Ustadz Jamal, Ustadz Widur, Ustadz